Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Chandra Pradistasari. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sindang. Di sini saya akan menampilkan tentang koneksi antar materi dengan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Halo rekan-rekan, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 11. Di sini ada Bapak Syarif Hidayat selaku fasilitator. Selanjutnya ada Ibu Ani Rahmayani selaku pengajar praktik. Pada koneksi antar materi, di sini terdapat 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yuk, simak terus ya. Baiklah rekan-rekan, mari kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, dan saya melihat ketuntasan atau keberhasilan peserta didik berdasarkan nilai pengetahuan atau kognitif saja yang sudah mencapai KKM atau KKTP. Pengajaran yang dilakukan pun tidak memperhatikan karakteristik peserta didik, fokus pada mentransfer ilmu saja. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Sebelumnya, saya tidak mengutamakan pemahaman peserta didik. Yang terpenting, ketercapaian materi yang cepat selesai. Saya melihat pemahaman peserta didik hanya berdasarkan hafalan materi saja. Pengajaran yang dilakukan pun berfokus pada intelektual, tidak memperhatikan budi pekerti peserta didik. Sering merasa gagal ketika peserta didik tidak tuntas dalam belajar setelah saya melakukan evaluasi pembelajaran. Tidak adanya pertanyaan pemantik untuk menggali ide atau gagasan peserta didik terkait pembelajaran. Pembelajaran yang diberikan monoton, tidak melatih keterampilan peserta didik, serta tidak adanya motivasi atau dorongan agar peserta didik semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kita lanjut dengan pertanyaan pemantik nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selaku guru menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Bahwa setiap peserta didik sudah memiliki kodratnya masing-masing, di mana peran kita sebagai pendidik menebalkan kodrat tersebut yang masih samar dengan menuntunnya dalam pendidikan. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran dan penilaian yang saya lakukan harus secara komprehensif atau menyeluruh, melihat dari berbagai aspek seperti pada gambar mind map di sebelah kanan, yaitu saya juga harus melihat dari segi aspek kognitif, afektif, psikomotor, budaya, sosial, serta spiritual, di mana peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berekspresi, serta berkreasi. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas dalam pelaksanaan tugasnya, harus memahami tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda atau teaching at rank level, serta memahami karakteristik peserta didik, memberikan kesempatan pada peserta didik agar tumbuh sesuai kodratnya. Pada pertanyaan pemantik nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya dapat terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif,
melibatkan peserta didik menjadi role utama atau student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana mampu melatih keterampilan peserta didik dalam berkolaborasi, kreatif, berkomunikasi dengan baik, serta bernalar kritis. Dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang mana menuntun bukan menuntut. Tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik pada peserta didik, serta berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik perkataan maupun perbuatan. Menjalin komunikasi yang baik tidak hanya intelektual tetapi menumbuhkan budi pekerti yang baik. Pembelajaran juga berorientasi dengan penguatan karakter serta memahami karakteristik peserta didik. Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi saya pada modul 1.1. Salam calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.